Pak Bupatinya sangat visioner, apalagi di perintah Pak Prabowo. Kita jaga nih investasi begini. Karena pertama masa tenaga kerja udah pasti. Kedua yang paling penting kan menguntungkan daerah. Untuk memperkenalkan sedikit tentang proyek IPIP ini, Pak Wamen. Lahannya gimana? Ada masalah nggak? Sementara ini sudah oke semua. Aman ya? Aman. Inilah rencana camp permanen nanti untuk semua karyawan. Tapi nggak TKA doang kan? Semua kan? Semua, karyawan kan? Nah, itu yang penting. Nah, kita rencana beroperasi penuh di akhir 2026. 2026. Ini timeline-nya ini 2026. Cepat juga ya dari sini ke sininya ya. Setahun deh, berani juga ya. Hebat sih. Kita seperti Pak Wamen sampaikan, etos kerja itu. Etos kerjanya. Kita kewajiban kita negara akan menjaga ini. Gitu. Selama yang pertama pajak wajib ya kan. Kedua pekerjanya gitu loh. Sama satu lagi jangan umur ya, syarat mencari kerja jangan pakai umur. Ya, artinya kasih peluang kerja itu untuk siapapun yang mau bekerja. Prinsipnya mau bekerja. Di China itu kan yang penting mereka bekerja. Nggak dilihat umurnya, yang penting selama dia mau bekerja, ya dikasih kerjaannya. Karena kan kita sudah mengeluarkan instrumen aturan itu. Sama jangan ani jasa. Siap, amin. Yang paling penting yang buat pekerja keras itu jangan diinin dengan syarat-syarat yang memberatkan. Mau kakek selama dia mau kuat bekerja, kasih kesempatan bekerja. Biar mereka juga punya duit. Maksud saya ramah terhadap regulasi itu. Pak Bub tadi komitmennya, birokratnya aja kalau ada yang ganggu dia pecat. Ini bentuk ketegasan beliau nih. Kita punya kewajiban menjaga investasi ya, karena kita nggak mau investasi itu ada semacam kegelisahan. Pokoknya nanti kalau ada yang ormas-ormas malak, tabrak. Kalau ada pejabat-pejabat yang malak, tabrak. Yang penting Pemda, wakil rakyat di sini jangan sampai mereka malah melihat rakyatnya susah. Masa di depan mukanya tambangan tapi di sisi sampingnya kemiskinan. Kita nggak mau itu. Presiden kita menyampaikan pokoknya dekat dengan rakyat, sejahterakan rakyat, jaga lindungi investasi. Nah itu komitmen itu kita jaga sampai sekarang ini. Makanya kita berharap IPIP menjadi pelopor, membangun iklim kerja yang bagus, investasi yang bagus. Transparan nggak akan kita ganggu, kita jaga. Kita tidak anti tenaga kerja asing. Nah saya minta BLK kita disupport tapi jangan duit, alat berat. Jadi mereka nanti jadi teknisi. Larinya ke sini juga, ke IPIP juga. Jadi maksudnya kirimnya mesin buat praktek mereka. Izin Pak Wamen, kita IPIP juga ada program pelatihan memang. Rekrutmen itu dilengkapi dengan pelatihan dulu. Ah, itu lebih bagus lagi. Tapi maksud saya gunakan BLK kita juga. Jadi ada kolaborasinya, ya kan? Yang menjadi tuntutan saya tadi segera tuh harusnya tuh. Kasih mereka langsung mesin-mesin tuh. Mesinnya jangan duit ya. Saya nggak izinkan mereka minta duit. Ya. Pokoknya jangan duit. Segera kan bos ya. Siap, Pak Wamen. Alat tuh. Tugasnya negara begini. Selain masyarakatnya, investasi kita jaga, jangan diganggu-ganggu, jadi palak-palak. Negaranya mendukung, warganya negara nyaman, burunya sejahtera. Jangan jadi alasan nanti gini, birokrat nyari kesalahan, diperes lagi nanti. Pak Bupati itu komitmennya luar biasa, dia bilang, kalau ada yang meres-meres, tabrak. Pagi saya juga bilang, kalau ada pejabat-pejabat, mau dari pusat ke, mau dari mana, kurang ajar, sikat. Oh nanti peraturan perusahaannya kita minta ya. Nih Pak Kadis, mereka kan komit nih mau ngasih alat. Pokoknya jangan minta duit ya. Ya siap. Pokoknya jangan minta, kalau kita kan komitmennya yang layanan rakyat. Ini beliau ini luar biasa, serius. Beliau dan Pak Dewan ini, karena dia mau ngedidik rakyatnya, birokrat itu udah jangan bentuk duit. Kita ingin melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan ini, melibatkan dalam pengertian pekerja lokal itu penting, harus dilibatkan. Karena kita lihat dari pernyataan Pak Bupati yang luar biasa berpihaknya terhadap masyarakat lokalnya, dia kan mikirkan kalau ada pertambangan di sini lantas kemudian masyarakat sekelilingnya tidak sejahtera, itu semacam kutukan alam dan mereka tidak mau melakukan hal itu. Belum lagi Pak anggota Dewan tadi, Pak anggota Dewan nih, beliau juga punya tanggung jawab sejarah. Jadi semoga direspon dengan positif ya. Jangan lagi membangun narasi-narasi atau jangan lagi sampai terkesannya masyarakat lokal itu pemalas. Itu yang membuat kita miris nanti. Ini momen sejarah. Ada anggota dewan, terus ada Pak Bupatinya yang berpihak pada rakyatnya. Ini tokoh yang luar biasa, ini tokoh Kolaka. Hari ini saya di kawasan IPIP Kolaka. Begitu luar biasa kawasan ini. Yang gak kalah penting adalah
industri dan manajemennya ramah terhadap regulasi yang menjadi bagian dari negara. Mereka tidak lagi nanti melakukan yang namanya penanaman ijazah. Kedua, syarat-syarat para pencari kerja terkait umur, tinggi badan dan sebagainya, mereka patuh terhadap syarat itu. Jadi ini adalah kesempatan dan momen bersejarah di mana industri kita berkolaborasi dengan negara dan juga pemerintah kota. Dan juga ada Pak Dewan yang hari ini hadir. Kita mau ke depan ini masyarakat Kolaka menjadi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan situasi kerja di sini. Karena ini menjadi tuntutan kita, harapan kita ke depan. Jangan lagi membangun narasi-narasi yang kesannya kita anti terhadap asing. Kalau ada yang bisa diambil dari mereka, ilmunya kita ambil. Nah, kita mau ke depan kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang sangat strategis untuk pembangunan Kolaka. Yang bisa menjaga Kolaka, ya rakyat Kolaka. Yang bisa menjaga Kolaka, ya pimpinan Kolaka. Begitu juga anggota dewannya, wakil rakyatnya. Mereka punya tanggung jawab secara moral dan sejarah. Terima kasih dari saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan akan disampaikan oleh Pak Wakil Rakyat. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen, luar biasa. Pak Wamen bisa hadir. Selama ini kita hanya menyaksikan Pak Wamen ini di TikTok. Ternyata alhamdulillah bisa tiba di Kolaka juga. PT IPIP. Indonesia Pembala Industri Park. IPIP. Ya, luar biasa. Saya tentu sebagai orang yang ada tanggung jawab sejarah di sini. Tentu saya hanya menginginkan mari kita semua sama-sama, utamanya teman-teman dari IPIP, kita patuhi semua regulasi-regulasi yang ada agar supaya IPIP bisa besar, pemerintah daerah bisa besar, Indonesia bisa jaya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ya, betul. kita terima kasih banyak hadir membersamai kami. Ini ada Pak Wamen, ada orang tua kita Pak anggota DPR RI. Kemudian teman-teman dari Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Pak Ketua DPR, anggota-anggota DPR Kabupaten, kemudian para pejabat sekaligus ini para petinggi IPIP. Ya. Skenario acara hari ini Pak Wamen lebih fokus ke bagaimana komitmen perusahaan, terutama IPIP ini. IPIP ini wilayahnya Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, beliau datang secara konsen dan fokus untuk melihat kondisi bagaimana skema perusahaan IPIP ini merekrut tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja yang di luar Kabupaten Kolaka. Dan khususnya ya karena kami punya regulasi ya terkait dengan tenaga kerja asing, ya data yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja kurang lebih 827 tenaga kerja asing yang ada di IPIP ini. Mudah-mudahan ini keberadaan tenaga kerja asing ini bisa memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kolaka. Dan kita berharap keberadaan IPIP di Kabupaten Kolaka ini menjadi komitmen saya Pak Wamen. Izin bahwa regulasi yang ada, perda yang ada, perbub yang ada terkait dengan persentase 70% tenaga kerja lokal ini harus diakomodir oleh perusahaan yaitu IPIP. Mudah-mudahan ini kolaborasi yang sangat luar biasa dengan kehadiran Pak Wamen dan Pak anggota DPR RI. Ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk mendorong pembangunan IPIP sekaligus mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Kolaka. Salam Indonesia.